Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita menarik, pemirsa. Saya punya pertanyaan menggantung tadi untuk Pak Sugiat. Pak Sugiat, walaupun memang reshuffle ini adalah hak prerogatif Presiden seperti yang Anda sampaikan tadi, tapi publik ini menilai bahwa reshuffle ini adalah merupakan ajang kemudian konsolidasi kekuasaan. Bagaimana Anda meresponnya? Ya, kita bisa melihat siapa di reshuffle dan diletakkan di mana, kan. Misalnya terkait dengan kalau dimensinya lebih ke konsolidasi politik, ya. Misalnya Menteri Keuangan, penggantinya juga bukan orang tokoh politik, ya, profesional, kan. Saya pikir tidak itu mematahkan dalam konteks pergantian Menteri Keuangan. Begitu juga pergantian Menko Polhukam. Menko Polhukam ini saya pikir pilihan yang tepat, harus dicari sosok senior dalam konteks yang bisa mengkonsolidasi beberapa kementerian lembaga yang terkait di bawah Menko Polhukam. Ada TNI Polri, ada Menteri Pertahanan, ada Badan Intelijen, ada Mendagri dan lain sebagainya. Sosok yang seniority saya pikir dengan hadirnya Pak Caniago itu menjawab itu, dan itu tidak ada kaitan dengan politik manapun, kan. Misalnya Menpora itu juga Pak Erick Thohir kan bukan bagian dari tokoh politik manapun, kan. Malah Menpora ini menjadi catatan penting. Pak Erick Thohir itu kan potensinya sangat besar, ya, bukan hanya dalam konteks sepak bola, beliau juga membina basket misalnya, kan, dan beliau punya jaringan dunia olahraga di dunia internasional. Saya pikir dengan masuknya Pak Erick bergeser dari Menteri BUMN ke Menpora, saya pikir ini menjadi potensi pembangunan kepemudaan dan pembangunan olahraga ketimbang misalnya kemarin masih di Kementerian BUMN yang secara teknis kewenangannya sudah banyak di Danantara. Kalau menjawab yang tadi itu dengan beberapa pergantian menteri tadi, itu kan tidak terlihat bahwa ada konsolidasi politik atau lain sebagainya. Ya semata-mata karena ingin Pak Prabowo kedepannya basisnya adalah kinerja saja. Misalnya Bang Peri Juliantono, Menteri Koperasi. Bang Peri Juliantono itu kan semenjak beliau bersama almarhum Pak Adi Sasono kan memang sudah mengadvokasi dunia koperasi dari akar rumput. Ya, itu satu frekuensi dengan apa yang ingin dicita-citakan oleh Pak Prabowo, bagaimana koperasi Desa Merah Putih ini bisa teraktivasi sampai ke akar rumput. Ya, Peri sangat mumpuni lah di situ, kan. Saya pikir itu. Pak Cecep, bagaimana kemudian Anda melihat publik yang menilai justru reshuffle ini hadir sebagai konsolidasi kekuasaan? Ya, dari beberapa indikator yang tadi saya sampaikan, ya, tentu ketika membentuk kabinet, ketika kemudian mengocok ulang kabinet, melakukan reshuffle, itu tidak dapat dipisahkan, ya, dari proses kalkulasi politik, dari proses siapa yang mendapatkan apa, siapa menduduki posisi apa, siapa dengan background apa menduduki posisi apa. Sebenarnya kita bisa melihat dari kocok masuk atau pergeseran itu. Ada partai yang mungkin bertambah, ya, ada mungkin profesional yang terlempar, ada memang orang-orang yang profesional tetap dipertahankan, disesuaikan dengan bidang sebelumnya gitu. Memang akhirnya kita tidak bisa juga mendikotomi profesional dengan partai, tapi memang akhirnya ya posisi ini terjadi, variabel tadi yang tadi saya sampaikan terjadi, orang melihatnya sebagai konsolidasi kekuasaan. Kenapa? Ada kita lihat posisi-posisi penting strategis di kementerian, Kementerian Luar Negeri misalnya, atau sekretariat negara misalnya, yang orang-orang terdekat presiden itu kan orang-orang yang memang sudah membersamai beliau itu belasan tahun sebelumnya. Tapi sekarang bagaimana kemudian pemerintah merespon itu? Harapannya tentu dengan kepala badan yang baru, yang bersangkutan itu bisa menyampaikan kepada publik apa yang telah dikerjakan. Sehingga tadi, ya, berbagai berita-berita yang negatif itu bisa kemudian bisa dipatahkan gitu, bahwa memang ada kemajuan, ada akselerasi yang telah dilakukan sepanjang setahun ini. Bagaimana pula rencana presiden ke depan, rencana pemerintah ke depan, 4 tahun ke depan, dengan berbagai program-program yang diturunkan dari asta-citanya gitu. Untuk dikomunikasikan ke publik agar publik tahu begitu. Iya, tentu saja. Program-program yang kita mau dibawa kemana Indonesia gitu dengan. Baik, Prof. Lili. Ya, saya kira apa yang dikukan oleh publik itu benar adanya. Bahwa reshuffle jilid 2, jilid 3 ini adalah konsolidasi kekuasaan. Kan tadi yang katakan oleh Pak Sugiat itu, bagaimana agar ada persamaan ideologi, visi, program dan sebagainya. Nah, nampaknya bukan hanya itu, tetapi juga di lingkaran kekuasaan itu ada orang-orang dekatnya Pak Prabowo, dan ada kader-kadernya Gerindra
Dan beberapa menteri, quote and quote ya, menteri bahasa kan nggak lagi dipegang oleh orang luarnya Pak Prabowo, tapi orang dekatnya Pak Jokowi. Ya sebut aja kan tadi Menteri Keuangan yang tadinya Bu Sri Mulyani, sekarang Pak Yuda. Terus BUMN digeser, dia menjadi urusan olahraga. Saya kira hakul yakin saya pasti orang dekatnya atau lingkaran dekatnya dari Pak Prabowo nanti yang jadi Menteri BUMN gitu kan. Baik. Apalagi Menteri Strategis tadi Menko Polkam. Nah dengan demikian publik mengatakan bahwa itu konsolidasi kekuasaan, ya betul. Tapi problemnya kan bukan itu yang diinginkan publik ketika bahwa itu konsolidasi kekuasaan itu dalam bentuk kritik sebenarnya. Yang diinginkan oleh publik adalah bagaimana penataan kabinet ini untuk mempercepat akselerasi itu yang diinginkan. Penataan kabinet untuk mempercepat akselerasi. Oleh karena itu diperlukan reshuffle jilid berikutnya. Karena belum selesai itu, belum tuntas. Belum selesai, belum tuntas. Tentu juga catatan-catatan tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Cecep dan juga Pak Sugiat. Mudah-mudahan dengan hadirnya badan baru ini bisa mengkomunikasikan apa saja program-program yang berhasil dijalankan oleh pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih Pak Sugiat, terima kasih Pak Cecep, terima kasih Prof. Romli sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam. Dan pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam masih akan hadir bersama dengan Windy Wellington ya. Tetaplah bersama kami pemirsa.